Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa aid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Imam Musalla Al-Istiqamah, dan yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musalla Al-Istiqamah, dan yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang lebih utama ialah nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa hadir di musalla yang penuh barakah ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum singkat saya yang berjudul pentingnya kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada yang beranggapan kesalehan ritual yang kaitannya dengan beribadah kepada Allah lebih penting daripada kesalehan sosial, sehingga hidupnya hanya digunakan untuk fokus dengan hubungannya kepada Allah saja. Secara sosial, mereka kehilangan kepedulian pada lingkungan sekitarnya karena hanya berpikir menjalankan tugasnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Mereka melupakan hakikat tujuan diciptakannya manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Al-Quran mengajarkan betapa pentingnya hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Ibaratnya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan dengan Allah harus berjalan dengan baik. Demikian pula halnya hubungan dengan sesama manusia harus berjalan dengan baik pula. Dengan kata lain, kesalehan ritual harus sejalan dengan kesalehan sosial. Ironisnya, keduanya tidak selalu dapat berjalan beriringan. Tak jarang kita temui orang-orang yang tampak soleh kerap menunjukkan simbol-simbol agama, tetapi justru menodai agama dengan perilaku tercela. Salat setiap hari, tetapi korupsi tak pernah berhenti. Haji dan umrah berkali-kali, tetapi abai dan tidak mempedulikan nasib para kaum fakir miskin. Rajin mengunjungi majelis taklim, tetapi juga rajin menggunjing, memfitnah dan menebar ujaran kebencian di mana-mana. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang melakukan salat tetapi lalai akan salatnya akan disebut sebagai pendusta agama dan akan mendapatkan ancaman masuk neraka. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat itu. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang hanya mengumpulkan dan membangga-banggakan hartanya tetapi mengabaikan lingkungan sekitarnya yang kekurangan, tidak mempedulikan kehidupan nasib para orang miskin dan anak yatim, maka neraka wail adalah tempatnya.
Ancaman itu sedemikian berat, namun ternyata tidak selalu memperoleh perhatian. Kebanyakan dari kita malah sibuk berdiskusi dan membincang tentang salat khusyuk dan berusaha menjalankan sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kegiatan tersebut bukan berarti tidak penting, akan tetapi masih ada hal lain yang juga tidak kalah pentingnya, ialah bagaimana kesalehan ritual itu membuahkan kesalehan sosial. Islam dan Al-Quran menuntun manusia dalam 3 bangunan hubungan. Yang pertama, membangun hubungan dengan Allah. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan dirinya. Dan yang terakhir, menyelaraskan hubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu, marilah kita selalu introspeksi diri kita agar menjadi lebih baik lagi, agar semua yang kita lakukan dapat diterima sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, orang baik itu bukan berarti yang tidak pernah salah, tetapi melainkan yang mau memperbaiki kesalahannya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.